Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Dera Official. Oke teman-teman, ya, di depan layar ini sudah ada sebuah gambaran bagaimana sebuah handphone itu bekerja ya, dan di dalam apa saja yang ada di dalam sini yang mempunyai peranan penting ya, seperti kita lihat ada baterai, ada IC power, ada CPU, ada MMC. Lalu di sini ada garis yang berwarna ini ya, garis yang berwarna biru ini, biru muda ini. Ini adalah kutub positif ya, kutub positif. Lalu yang warna hitam ini adalah kutub negatif ya, kutub negatif. Oke, kutub negatif. Oke, kita lihat arus tegangan yang harus dimiliki pada umumnya itu adalah 3,7 volt ya teman-teman. Jadi untuk sebuah handphone menyala itu dia harus memiliki tegangan arus sebesar 3,7 volt ya. Jadi di sini ada kutub positif ya. Teman-teman, di sini saya tidak menggunakan bahasa elektronik ini ya. Saya menggunakan bahasa umum saja ya, biar teman-teman mudah mengerti ya. Jadi sebenarnya mudah saja ya untuk kita memahami kinerja sebuah handphone ya, untuk mengeksekusi kerusakan ya. Jadi simpel ya teman-teman. Jadi kita lihat ya di sini, andai kata dari sini, dari konektor ya, ini adalah konektor dan ini adalah baterai ya, ini adalah baterai. Jika di jalur positif ini putus ya teman-teman, jalur positif ini putus, ini konektor ya, ini konektor, dia harus menolak kompeten lagi untuk mengisi arus baterai ya, untuk memberikan tegangan ya, untuk mengisi full ya baterai. Dia harus lewat sini dulu ya, dia tidak langsung ke baterai ya. Jadi dia harus melalui istilahnya hambatan dulu ya, dia tidak bisa langsung masuk ya. Jadi teman-teman, di sini kita lihat ini adalah kutub positif ya, arus yang diberikan dari baterai itu semua di sini. Ini yang warna biru ini adalah jalur positif yang dari baterai 3,7 volt ya. Jadi 3,7 volt. Kita lihat lagi di sini, dia memberikan arus dari baterai mengirim ke IC power ya, IC power untuk menyuplai ke semua komponen yang ada di HP ya. Dia akan menyuplai dia akan menyuplai seluruhnya ya, baik CPU-nya pun juga ya, untuk handphone itu hidup. Oke, tapi handphone baterai ini harus terisi full dulu, ya, ataupun setengah pun masih bisa ya. Yang penting jangan kosong lah, handphone itu tidak akan menyala kalau kosong ya. Jadi sistem kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya simpel ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini power, fungsinya sebenarnya hanya untuk memberikan tegangan sebesar 3,7 volt. Oke, dari setiap komponen seperti kamera, tampilan, bluetooth, suara, PA, dan layar sentuh dan lain-lain. Oke, setelah dia memberikan tegangan, mengantarkan tegangan untuk sebuah handphone itu hidup, kita lihat yang pertama bekerja siapa. Nah, ini yang pertama bekerja ya, ini setelah hidup ya, dia akan bekerja ya, dia akan menerima dan menyuruh ya. Inilah yang menjadi eksekutor ya dari semua komponen yang ada di dalam handphone ya. Jadi CPU ini yang akan bertindak ya. Lalu tugasnya MMC ini, dia hanya untuk menyimpan ya, dia menyuruh untuk menyimpan data ya. Nah, di MMC sini ada di dalamnya untuk sistem sendiri juga ada, sama user data ya. Jadi ada sistem, ada user data ya, untuk menyimpan di dalam sini ya. Jadi dia hanya
tugasnya hanya menyimpan untuk MMC ini ya. Lalu lihat ini jalur yang warna kuning ini adalah jalur data ya. Jalur data ini fungsinya dia jalur data ini, maaf ya teman-teman, saya hanya memberikan ini ya singkatnya saja ya. Jadi sebenarnya sebegini, kayak contoh ini ya, tampilannya atau lampu ya, dia tidak secara langsung untuk bekerja ya. Jadi CPU ini dia memerintahkan ke komponen terlebih dahulu untuk bekerja. Jadi dia menyuruhnya ke orang lain lagi untuk bekerja. Jadi ini anggaplah dia sebuah leader untuk suruh memerintahkan sebuah komponen itu bergerak. Jadi contoh ya, saya ingin menyentuh ini, dia akan mengirim ke CPU, lalu CPU akan memerintahkan kembali, memerintahkan komponen terlebih dahulu, lalu akan menyuruh bekerja ke sini. Jadi sistem kerjanya dia tidak langsung ya teman-teman, tapi di sini dia langsung ya. Jadi dia harus di sini saya harus memberikan kayak seperti ini ya. Dia harus melalui komponen khusus ya. Jadi kalau di lampu ya, itu saya jelaskan ya. Kalau di lampu itu ada seperti transistor, dioda, IC dan lain sebagainya ya. Ada resistor, ada ini. Kalau hambatan sudah ada ya, namun yang komponen lainnya saya belum isi ya. Seperti ini contohnya. Oke. Jadi dia tidak, sistemnya ini dia memerintahkan sebuah komponen yang ada di dalam ini tidak langsung ya teman-teman. Dia harus melalui hambatan dulu dan komponen dia harus melalui komponen terlebih dahulu, tidak langsung ya. Makanya teman-teman, handphone ini sudah dibuat sedemikian rupa ya, agar supaya pada saat ada troubleshoot, ada trouble gitu ya teman-teman, dia tidak langsung menyerang ke intinya ya, atau di power, atau di MMC, atau di CPU, karena dia harus melalui komponen terlebih dahulu ya, tidak langsung ya, tidak secara langsung. Jadi sebenarnya kita juga tidak bisa langsung mengeksekusi sebuah handphone itu merusaknya di IC power atau CPU atau MMC. Bisa jadi di sini putus atau di sini putus, makanya handphone tidak akan bisa menyala ya kalau jalur positifnya putus atau vibat ya. Nah, demikian juga dengan negatifnya, atau di sini ya, anggaplah sini kutub negatifnya putus ya, makanya layar sentuh itu tidak akan bisa bergerak kalau negatifnya putus. Sebaliknya pun juga begitu, jika dia punya jalur positif putus di sini, makanya layar sentuhnya tidak akan bisa bergerak, salah satunya ya. Kalaupun ada putus, makanya kita tidak bisa langsung mengeksekusi itu IC powernya yang rusak ya. Jadi kita harus memeriksa komponen yang dilalui dulu, baru kita mengeksekusi sebuah komponen. Oke. Jadi teman-teman ya, saya sarankan ya, untuk mengeksekusi sebuah handphone, kita tidak boleh langsung mengeksekusi jika komponen ini rusak. Jadi sebenarnya MMC ini atau IC power ini mempunyai blok tersendiri ya, semua ya. Konektor cas pun mempunyai blok tersendiri, IC tampilan juga mempunyai blok tersendiri, dan mempunyai hambatan komponen atau transistor segala macam yang harus dilalui ya. Dia tidak langsung ke dalamnya. Jadi kamera pun juga begitu, Bluetooth juga pun begitu, suara juga pun begitu, signal pun juga begitu, layar sentuh juga begitu. Jadi tidak langsung ya, tidak secara langsung. Jadi CPU ini banyak tugasnya, makanya untuk menjaga
IC IC yang mempunyai peranan penting itu rusak, makanya dia tidak secara langsung untuk mengirim ke sini, dia harus melalui komponen terlebih dahulu. Nah itu disitulah, jadi tidak semuanya yang dia hanya mengirim lalu yang bekerja bukan dia, tapi dia sudah menyuruh gitu ya teman-teman, ibaratnya. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti tentang yang ada di sini, bisa bertanya-tanya di kolom komentar, dan sekilas dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.